Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا التأويل أما بعد قال المصنفون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan memulai bab yang ketiga, yaitu mengenai at-taqdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan lafaz dan mengakhirkan lafaz. Di antara pembahasan atau ahwalul lafzi, sifat-sifat lafaz yang dibahas di dalam ilmu ma'ani adalah at-taqdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan lafaz dan mengakhirkan lafaz. Karena terkadang ada tuntutan situasi dan kondisi lafaz tersebut harus didahulukan. Apabila ada tuntutan situasi dan kondisi lafaz itu didahulukan dan kemudian kita mendahulukan, maka itu disebut dengan ahwalul lafzi tutabiku muqtadul hal. Berarti itu sudah sesuai dengan tuntutan keadaan. Namun apabila tuntutan situasi dan kondisi menuntut agar sebuah lafaz disebutkan terlebih dahulu atau didahulukan, namun kemudian kita menyebutkan belakangan atau kita mengakhirkan lafaz tersebut, maka berarti ahwalul lafzi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Apabila tidak sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, maka lafaz tersebut tidak disebut dengan lafaz yang baligh, lafaz yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Al-babut tsalitsu, bab yang ketiga, fit taqdimi wa ta'khiri, di dalam menjelaskan mengenai mendahulukan lafaz, wa ta'khiri dan mengakhirkan lafaz. Minal ma'lumi, ialah sebagian dari yang sudah diketahui, annahu, adapun sesungguhnya, la yumkinu, sesungguhnya sya'an, la yumkinu ialah tidak mungkin an-nutqu apa mengucapkan bi ajzail kalami dengan bagian-bagian kalam daf'atan wahidatan sekaligus. Tidak mungkin bagian-bagian kalam itu kita ucapkan sekaligus, ya. Harus ada yang didahulukan, harus ada yang diakhirkan. Tidak mungkin kita ucapkan sekaligus. Misalnya kita ingin mengucapkan kalimat ja'a zaidun, misalnya, ya. Maka tidak boleh tidak kita antara mendahulukan ja'a dan mengakhirkan zaid atau mendahulukan zaid dan mengakhirkan ja'a. Kita tidak mungkin mengucapkan zaid dan ja'a ini atau ja'a dan zaid ini sekaligus, ya. Tidak mungkin. Bal, melainkan labudda harus min taqdimi ba'dil ajza'i, dari mendahulukan sebagian bagian kalam, wa ta'khiril ba'di, dan mengakhirkan sebagian yang lain. Walaisa, dan tidak ada syai'un apa sesuatu, minha dari ajzail kalam, fi nafsihi di dalam dirinya syai' aula ialah lebih utama, bitaqaddumi dengan taqaddum disebutkan terlebih dahulu,
minal akhari dari yang lain. Lishtiraki jami'il alfazi karena berserikatnya semua lafaz-lafaz. Min haitsu hiya alfazun dari segi hiya adapun alfazun adalah lafaz. Fi darajatil i'tibari di dalam derajat pertimbangan. Jadi tidak ada antara satu lafaz yang lain itu yang lebih utama untuk didahulukan dari lafaz yang lain. Artinya antara lafaz yang satu dengan lafaz yang satunya lagi itu kedudukannya atau posisinya setara. Tidak ada yang lebih utama untuk didahulukan dibanding lafaz yang lain. Fala buddah, karena itu fala buddah maka harus litakdimi hadza untuk mendahulukan ini ala dzakah atas itu min da'in dari sesuatu yang mendorong yujibuhu yang mengharuskan apa da'in hu terhadap takdim hu terhadap takdim. Karena itu apabila hendak mendahulukan lafaz yang satu daripada lafaz yang satunya lagi, maka itu harus ada da'in, pendorong atau situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk mendahulukan lafaz ini daripada lafaz yang satunya lagi. Apa saja yang termasuk dari dawai? Artinya hal-hal yang mendorong untuk mendahulukan lafaz dibanding lafaz yang lain. Faminad dawai, maka ialah sebagian dari hal-hal yang mendorong. Pertama yaitu at-tashwiku, membuat tertarik ilal mutaakhiri pada lafaz yang disebutkan terakhir. Idza kana apabila ada al-mutaqaddimu, apa lafaz yang disebutkan duluan, musyiron ialah menunjukkan atau menginformasikan biwarabatin dengan keanihan, biwarabatin dengan keanihan atau keasingan. Nah, contohnya walladzi, dan adapun sesuatu harat yang bingung albariyatuh siapa manusia fihi di dalam alladzi hayawanun ialah hayawan mustahdatsun yang diciptakan atau dibuat min jamadin dari benda mati. Di sini yang mutaqaddim yang didahulukan adalah alladzi yang posisinya sebagai mubtada dan yang diakhirkan yaitu adalah hayawanun mustahdatsun. Nah, kenapa alladzi ini didahulukan daripada hayawan mustahdatsun? Yaitu bertujuan untuk at-tashwik, untuk membuat tertarik kepada sesuatu yang disebutkan yang terakhir yaitu hayawan mustahdatsun. Yang disebutkan terlebih dahulu ini adalah alladzi. Alladzi ini menunjukkan pada sesuatu yang aneh. Sehingga membuat lafaz yang disebutkan yang terakhir itu menjadi ditunggu-tunggu untuk didengar oleh sami, oleh lawan bicara kita. Misalnya gini, walladzi haratul bariyatu fihi, sesuatu yang membuat bingung manusia itu. Nah, kan ini tashwik namanya. Membuat tertarik kepada lafaz selanjutnya. Apa yang membuat bingung manusia itu? Kan tertarik jadinya. Kita menjadi menunggu ya. Lafaz yang ingin disebutkan selanjutnya. Kita menjadi menunggu apa itu? Apa yang membuat manusia itu bingung? Yaitu hayawanun mustahdatsun min jamadin, adalah hewan yang dibuat dari jamad, dari benda mati. Ini namanya at-tashwik ilal mutaakhir, untuk membuat tertarik kepada lafaz yang disebutkan terakhir. Contohnya lagi ya, ini mungkin kita kurang jelas mengenai
mutaqaddimnya atau takdimnya. Misalnya gini, contohnya lagi. Alayya laka alfu dinarin. Wajib bagiku padamu adapun 1000 dinar. Artinya, aku padamu memiliki hutang 1000 dinar. Nah, di sini khobar disebutkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena khobar ini musyiron bi gharabah. Nah, menunjukkan adanya gharabah, keanehan. Sehingga membuat tertarik kepada lafaz selanjutnya. Aku padamu memiliki hutang. Aku padamu misalnya. Aku padamu. Apa? Aku padamu itu. Ya. Aku padamu memiliki hutang 1000 dinar. Nah, lafaz memiliki 1000 dinar ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, membuat tertarik kepada pendengarnya. Apa itu yang aku padamu itu? Nah, itu yang disebut dengan at-tashwiq ilal mutaakhir. Sehingga lafaz alayya lakah ini disebutkan duluan daripada alfu dinari. Ini mungkin lebih jelas ya. Yang kedua, wa ta'jilul masarrati awil masaati, mempercepat kabar gembira, awil masaati atau kabar buruk, yaitu di antara dawai, yaitu di antara hal-hal yang mendorong menyebutkan lafaz terlebih dahulu, yaitu karena takjilul masarrah, karena ingin mempercepat kabar gembira, awil masaah atau kabar buruk. Misalnya contohnya, nahu al-afu angkah sadara bil amru. Al-afu adapun mengampuni angkah darimu, sadara ialah muncul bihi dengan afu, al-amru apa perintah. Asalnya lafaz ini adalah sadarol amru, sadarol amru, sadara al-amru bil afwi angka. Sadarol amru bil afwi angka. Nah ini kan, asalnya seperti itu. Namun al-afu ini kemudian didahulukan karena hendak mempercepat kabar gembira adanya pengampunan. Nah, asalnya ini kan sadarol amru bil afwi angka. Telah muncul perintah, telah terbit perintah mengenai pengampunan tentangmu, mengampuni pengampunan kepadamu. Asalnya seperti itu. Namun karena ingin mempercepat kabar gembira mengenai pengampunan ini, maka al-afu ini kemudian ditakdim, didahulukan. Sehingga menjadi al-afu angka sadara bihil amru. Tahu contohnya lagi. Ini yang takjilul masaah, yaitu mempercepat kabar buruk. Al-qisasu hakama bihil qadhi. Asalnya lafaz ini adalah hakamal qadhi bil qisas. Hakamal qadhi bil qisas. Hakim telah menghukumi qisas. Namun kemudian al-qisas ini ditakdim atau didahulukan karena bertujuan untuk takjilul masarrah, mempercepat kabar buruk. Yang ketiga, yang termasuk dawai, wa kaunul mutaqaddimi, dan adanya lafaz yang disebutkan duluan, mahattal ingkari adalah tempat mengingkari, wa ta'ajjubi dan heran. Nahu contohnya, aba'datu litajribati tankhadi'u bihadhihi zakharifi. Apakah setelah lama berpengalaman atau lama diuji, tankhadi'u tertipu kamu bihadhihi zakharifi dengan gemerlap dunia ini atau dengan perhiasan-perhiasan ini. Asalnya atan khadi'u bihadhihi zakharifi ba'da tulit tajribati. Apakah kamu tertipu dengan perhiasan-perhiasan ini, artinya perhiasan-perhiasan dunia,
ba'da tulit tajribati, setelah lama berpengalaman hidup di dunia. Apakah kamu setelah lama hidup di dunia masih saja tertipu dengan perhiasan-perhiasan dunia ini? Asalnya lafadznya seperti itu. Namun karena hendak mengingkari, terhadap tulit tajribat ini, lamanya berpengalaman hidup ini, maka kemudian ba'da tajribat ini didahulukan, disebutkan terlebih dahulu. Ba'da tulit tajribati tankhadimu bihadhihi zakharif. Apakah setelah lama berpengalaman tankhadimu, tertipu kamu bihadhihi zakharif, dengan perhiasan-perhiasan dunia ini? Yang hendak diingkari dan yang menjadi keheranan bukan tertipunya, tapi lamanya berpengalamannya. Kamu ini sudah lama berpengalaman, tapi masih saja tertipu. Nah, di sini yang diingkari atau yang dijadikan takjub itu adalah bukan tertipunya, tapi lamanya berpengalaman namun masih tertipu. Nah, ini yang disebut dengan wa kaunul mutaqaddim mahattal ingkar wa ta'ajjub, sehingga disebutkan atau ditakdim, disebutkan terlebih dahulu. Yang keempat, wasuluku sabilit taraqi, dan menempuh jalan taraqi, naik. Dan menempuh jalan taraqi, naik ya. Ai al-ityanu bil ammi awalan, yaitu mendatangkan bil ammi dengan sesuatu yang bil ammi dengan sesuatu yang umum, awalan pertama, tumal khasi, kemudian yang khusus, ba'dahu setelah am, li'annal ammah, karena sesungguhnya apa yang umum, idza dzukira, ialah apabila disebutkan apalah am, ba'dal khasi, setelah yang khas, li'annal amah, karena sesungguhnya apa yang umum, idza dzukira, apabila disebutkan apalah am, ba'dal khasi, setelah yang khas, la yakunu, ialah tidak ada, lahu bagi am, faidatun, adalah faidah. Kenapa ditakdim? Sebuah lafaz ditakdim, didahulukan, diantaranya dawainya adalah suluku sabilit taraqi, yaitu untuk menempuh jalan naik ya. Yang disebut dengan taraqi ini adalah mendatangkan yang umum terlebih dahulu baru yang khas. Karena kalau yang khas terlebih dahulu disebutkan kemudian yang am, maka itu tidak ada faedahnya. Namun apabila yang am, yang umum disebutkan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan yang khusus, maka itu akan menambah faidah, Contohnya di sini, nahu hadal kalamu, adapun kalam ini, sahihun adalah benar, fasihun adalah fasih, balighun baligh. Sahih ini lebih umum daripada fasih, fasih lebih umum daripada baligh. Fa'idha kultah, maka apabila berkata kamu, fasihun baligh, terlebih dahulu disebutkan ini. Misalnya, hadzal kalamu fasihun baligh, la tahtaju, maka tidak butuh kamu illa dzikri sahihin, pada menyebut sahih. Maka apabila fasih baligh ini disebutkan, maka tidak butuh menyebut kata sahih. Kenapa? Karena kalam yang fasih dan baligh pasti sahih. Karena kalau tidak sahih, tidak bisa disebut dengan kalam fasih dan baligh. Wa idza qultah, dan apabila berkata kamu, balighun, la tahtaju, maka tidak butuh kamu ila dzikri sahihin wala fasih, untuk pada menyebut kata sahih dan fasih. Apabila kita mengatakan begini, hadzal kalamu balighun, maka tidak perlu menyebut kata fasih dan kata sahih. Kenapa? Karena
kalam yang balik itu sudah pasti sahih dan sudah pasti fasih. Sehingga menyebutkan yang umum setelah yang khusus itu tidak ada faedahnya. Misalnya juga contohnya, misalnya kita memperkenalkan diri ya kepada orang asing. Aku berasal dari Indonesia, dari Surabaya, dari Jawa Timur, dari Surabaya misalnya. Ini disebut dengan suluk sabili taroki dan itu boleh. Namun apabila kita mengatakan aku dari Jawa Timur, maka tidak perlu mengatakan aku dari Indonesia. Misalnya ya, aku dari Jawa Timur, Indonesia. Maka penyebutan kata Indonesia ini tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena Jawa Timur itu sudah pasti Indonesia. Tidak akan disebut dengan Jawa Timur kalau bukan Indonesia. Nah, seperti itu ya. Itu namanya yang disebut dengan suluku sabili taroki. Ini juga menjadi dawai atau pendorong yang menyebabkan suatu lafaz itu disebutkan terlebih dahulu, yaitu am, baru kemudian disebut yang khos. Yang kelima, wa mura'atu tartibil wujudi, dan menjaga urutan atau susunan yang bersifat ada, artinya urutan keberadaannya, untuk menjaga urutan keberadaannya. Misalnya, ayah disebutkan terlebih dahulu daripada anaknya. Kenapa? Karena ayah itu lebih dulu ada dibanding anaknya. Atau misalnya, menyebut saudara, kakaknya disebutkan terlebih dahulu, baru adiknya. Kenapa kakak ini tidak disebutkan terlebih dahulu? Karena secara urutan, kakak ini lebih dulu ada dibanding adik. Sehingga kakak disebut terlebih dahulu daripada adik. Nah, contohnya, la ta'khudhuhu, tidak menimpahu kepada Allah sinatun apa ngantuk, wala naumun, dan tidur. Kenapa sinatun ini disebutkan terlebih dahulu daripada naum? Karena sinatun ini lebih dulu ada daripada naum, daripada tidur. Baru ngantuk kemudian tidur. Bukan tidur baru ngantuk. Nah ini, untuk menjaga tertibul wujudi, maka sinatun ini disebutkan terlebih dahulu daripada naum. Yang keenam, wan nasu, dan menegaskan ala umumis salabi, ala umumis salbi, atas keumuman penegasian, au salbil umumi, atau menegasikan keumuman. Atau kalau lebih ini ya, lebih mudah, wan nasuh, dan menegaskan ala umumi salbi, atas keumuman penafian, au salbil umumi, atau menafikan keumuman. Nah, lebih pas kayaknya seperti ini ya maknanya. Fal awaluh, maka adapun yang pertama, apa yang pertama? Yaitu umum salab. Yakunu, ialah ada apa awal, bitakdimi adatil umumi, ialah dengan mendahulukan huruf umum atau adatul umum, ala adatis salbi, atas adatus salb huruf nafi, ala adatin nafi, atas huruf nafi. Misalnya ada adatul umum dan adatun nafi berkumpul, maka apabila yang didahulukan ini adalah adatul umum daripada adatul nafi, itu menunjukkan pada umum salab. Namun apabila adatul nafi didahulukan daripada adatul umum, maka itu menunjukkan pada salbul umum. Nah, takdim ini namanya takdim ya. Kenapa adatul umum ditakdim, didahulukan daripada adatul nafi? Itu untuk menunjukkan umum salab.
Kenapa adatun nafi ditakdim, disebutkan terlebih dahulu daripada adatul umum? Yaitu untuk menunjukkan, untuk menegaskan salbul umum. Nah, itu maksudnya ya. Contohnya, nahu contoh, kullu dzalika lam yakun. Adapun semua itu lam yakun ialah tidak ada apa kullu dzalik. Kullu dzalik ini kullun ini namanya adatul umum. Sementara lam lam yakun ini namanya adatun nafyi. Karena adatul umum ditakdim disebutkan terlebih dahulu daripada adatun nafyi, maka ini menunjukkan pada umum salaf, yaitu keumuman penafian. Artinya di sini nafinya salafnya berlaku secara umum. Berlaku secara umum kepada seluruh individunya. Tidak ada yang terkecuali. Ai artinya lam yaqo, tidak terjadi hadza apa ini, wala dzakah dan apa itu. Ini namanya umumus salaf. Semua individunya ya disalab, dinegasikan atau dinafikan. Tidak ada yang terkecuali. Wasani dan adapun yang kedua yaitu salbul umum, yakunu ialah ada apa asani bitakdimi adatin nafi, ialah dengan mendahulukan huruf nafi ala adatil umumi atas huruf umum, yaitu huruf yang menunjukkan keumuman. Nahu contohnya lam yakun kullu dzalika, tidak ada kullu dzalika apa semua hal tersebut. Lam di sini adatun nafi, sementara kullun ini adalah adatul umum. Nah, di sini yang tidak tim adalah adatun nafinya, adatun nafinya. Ini untuk apa? Yaitu untuk menegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah salbul umum, penafian keumuman. Nah, yang dimaksud dengan salbul umum itu adalah keumumannya yang dinafikan. Keumumannya bisa saja sebagian terjadi, cuman keumumannya itu dinafikan. Dinafikan. Ai artinya apa yang disebut dengan salbul umum? Lam yaqa'il majmu', tidak terjadi al majmu' apa keseluruhan. Keseluruhannya tidak terjadi, namun bisa saja sebagian terjadi. Fayahtamilu maka mungkin subutul ba'di apa tetapnya sebagian, wayahtamilu dan mungkin pula nafyu kulli fardin apa nafinya setiap individu. Kalau umum salbi maka nafyu kulli fardin menafikan seluruh individu, dicakup semuanya, dinafikan. Cuman kalau salbul umum adalah keseluruhannya yang dinafikan. Namun ada kemungkinan sebagian tidak dan kemungkinan seluruhnya juga dicakup. Nah, ini ya. Yang ketujuh yaitu di antara dawai, yaitu dawai takdim, hal-hal yang mendorong, mendahulukan lafaz, wa taqwiyatul hukmi dan memperkuat hukum, idza kanal khabaru fi'lan apabila ada al khabaru apa khabar, fi'lan adalah berupa fi'il. Contohnya al hilalu zahara, adapun hilal zahara ialah tampak apa hilal. Wadzalikah dan adapun taqwiyatul hukmi litakarruril isnadi ialah karena berulang-ulangnya isnad. Itu di antara dawai takdim, hal-hal yang mendorong mendahulukan lafaz itu adalah untuk taqwiyatul hukmi, memperkuat hukum apabila khobarnya berupa fi'il. Contohnya al hilalu dhahar, hilal sudah tampak. Kenapa hilal ini didahulukan? Ya.
Tidak disebutkan misalnya zaharul hilal, tidak dikatakan seperti itu, melainkan dikatakan al-hilalu zahara, yaitu untuk memperkuat hukum. Nah, zaharul hilal dan al-hilalu zahara itu berbeda ya. Apabila zaharul hilal itu hanya ingin mengatakan bahwasanya hilal itu telah tampak, tapi tanpa ada takwiyatul hukmi. Hanya ingin menetapkan atau menghukumi bahwasanya hilal tampak. Namun perkataan al-hilalu zahara selain menghukumi bahwasanya hilal telah tampak, di sana juga ada takwiyah, penguatan bahwasanya hilal itu benar-benar tampak. Kalau ingin diperjelas artinya gini. Al-hilalu zahara, adapun hilal zahara ialah benar-benar tampak apa hilal. Ada kata takwiyah, ada makna takwiyah di sana. Ada makna penguatan, penguatan hukum. Kenapa ada penguatan hukum? Karena dengan mendahulukan lafaz al-hilal ini, isnadnya jadi berulang ya. Al-hilalu zahara itu sama seperti mengatakan zaharul hilalu, zaharul hilalu. Ada takwiyah di sana, ada taukid, ada penegasan ya. Dan yang kedelapan yaitu takhsisuh dan mengkhususkan. Nah, contohnya ma ana kultu, tidak ada anak adapun aku, kultu ialah mengatakan siapa aku. Nah, ini untuk mengkhususkan hanya saya saja yang tidak mengatakan. Sementara orang lain mengatakan, hanya saya saja yang tidak mengatakan. Itu maksudnya. Ini berbeda dengan makultu, misalnya ya. Makultu ana, tidak berkata aku. Ini tidak ada mana taksis, pengkhususan. Aku tidak berkata, namun orang lain mungkin juga tidak berkata. Namun kalau ma'ana kultu ini orang lain semuanya berkata, hanya saya saja yang tidak berkata. Itu memiliki makna taksis. Ana menyebutkan ana terlebih dahulu ini untuk menunjukkan makna taksis. Asalnya kan ma kultu ana. Namun kemudian ana ini ditakdim, didahulukan untuk memiliki makna taksis, pengkhususan, bahwasanya hanya saya saja yang tidak berkata sementara orang lain berkata semua. Contohnya lagi, wa iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Asalnya kan kalau tidak ada makna taksis yaitu na'budukah, menyembah aku atau menyembah kami. Na'budukah, menyembah kami kepadamu. Kami menyembah kepadamu dan mungkin juga menyembah juga kepada selain dirimu. Itu tidak ada makna taksis. Baru ada makna taksis apabila maf'ul bihi ini didahulukan, yaitu dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, tidak yang lain, tidak ada yang lain yang kami sembah. Itu makna taksis. Yang ke-11 yang ke-9 bukan ke-11 ya. Maaf. Yang ke-9 wal muhafadzatuh, dan menjaga ala waznin, atas wazan syair au saja'in, atau saja. Saja ini adalah akhir kata dari prosa. Fal awwalu, maka adapun yang pertama yaitu al muhafadzatu ala waznin, wazan syair. Misalnya ini contohnya, idza nataqas safihu, apabila berkata as-safihu, siapa orang yang dungu, fala tujibhu, maka jangan menjawablah kamu terhadap safih. Fa khairun, maka ialah lebih baik, min ijabati, dari menjawabnya safih. Fa khairun, maka ialah paling baik, min ijabatihi, dari menjawab as-safih, as-sukutu, adapun diam.
Ini karena untuk menjaga wazan syair. Khairun di sini didahulukan karena untuk menjaga wazan syair. Asalnya kan fasukutu min ijabati khairun atau fasukutu khairun min ijabatihi. Nah, kemudian fa khairun ini disebutkan karena ingin al-muhafadzah alal wazan. Wasani dan adapun yang kedua yaitu untuk menjaga saja. Nahu adalah contoh khuduhu fawullu summal jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Mahallu syahid di dalam susunan ayat ini adalah summal jahima sallu, yaitu al-jahim. Kemudian kepada neraka al-jahim salluhu, masukkanlah kalian hu terhadap seseorang. Nah, asalnya kan summa salluhu al-jahima. Asalnya seperti itu. Namun kalau ini tidak ditakdim, tidak didahulukan, maka ini akan merusak ya, akan merusak saja akhir dari rentetan ayat ini. Rentetan ayat ini kan diakhiri dengan hu semua. Khuduhu fahullu summal jahima sallu. Nah, kalau ini diakhirkan al-jahima ini yaitu summa salluhu al-jahima, maka menjadi rusak. Karena itu al-jahima didahulukan ditakdim untuk menjaga sajak akhir dari ayat ini. Walam yuzkar, ini walam yuzkar dan tidak disebutkan likulin bagi masing-masing minat takdimi dari takdim wa takhiri dan takhir. Takdim ini mendahulukan lafadz, wa takhiri dan mengakhirkan lafadz. Tidak disebutkan apa dawain, apa hal-hal yang mendorong, khosotun yang khusus ya. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an idza taqaddama apabila mendahului ahadu ruknail jumlati apa salah satu dua rukun jumlah yang dimaksud ini adalah musnad ilaih dan musnad. Ta'akhkhara maka menjadi terakhir al-akharu apa yang lain. Fahuma maka adapun keduanya ruknail jumlah mutalazimani saling menyertai keduanya. Kenapa di sini ya antara ini apa takdim dan takhir ini tidak disebutkan dawai secara khusus. Takdim memiliki dawai khusus, takhir memiliki dawai khusus. Kenapa tidak disebutkan demikian? Karena di antara dua rukun jumlah musnad dan musnad ilaih ini hubungannya adalah hubungan talazum, saling menyertai. Apabila satunya didahulukan, maka pasti yang satunya harus disebutkan terakhir, belakangan. Kalau yang satunya diakhirkan, maka satunya lagi harus ditakdim, didahulukan. Sehingga karena hubungan antara musnad dan musnad ilaih ini adalah hubungan mutalazim, maka tidak disebutkan dawai khusus baik takdim maupun takhir. Berbeda di dalam ini ya sebelumnya hadzaf dan zikr. Dawail zikrih disebutkan secara khusus, begitu juga dawail hadzfi disebutkan secara khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.